Kampanye militer Syria, berakhirnya Romawi Syria. Akhir Oktober 637 Masehi, pergerakan kontingen pasukan Muslim telah menuju ke Antioquia. Sebelumnya, Aleppo dan kawasan di sekitar telah dipasifikasi untuk mencegah adanya kejutan serangan dari pertahanan belakang. Antioquia merupakan pertahanan terakhir Romawi Syria dalam menghadapi invasi pasukan dari Jazirah Arabia. Benteng Antioquia setidaknya masih dipertahankan oleh sekitar 30.000 personil. Heraklius masih bertahan di Antioquia, mencoba mempertahankan kebesaran Romawi Syria. Sayangnya, pasukan yang dimilikinya sebagian besar adalah pelarian dari berbagai pertempuran sebelumnya. Heraklius terus membesarkan semangat para personilnya yang telah merasakan kekalahan telak baik di Ajnadain, Damaskus, Emesa, dan Yarmouk. Antioquia sendiri merupakan kota dengan benteng pertahanan yang sangat kokoh. Selain tembok-tembok besar yang menjulang, Antioquia juga memiliki pertahanan alamiah. Sungai Orontes membentang di sisi timur berjarak 20 km dari pusat kota. Satu-satunya penghubung di Sungai Orontes adalah jembatan besi yang terletak di Gepira. Heraklius memerintahkan pasukannya bergerak ke kawasan di sekitar jembatan besi. Romawi akan memaksa pertempuran berlangsung jauh dari pusat kota untuk mengantisipasi situasi yang terburuk. Menjelang akhir bulan Oktober 637 Masehi, dua pasukan telah bersiap di sekitar jembatan besi. Dalam dokumentasi sejarah, pasukan Muslim berkekuatan 17.000 personil menyerbu pertahanan Romawi di Sungai Orontes. 30.000 personil Romawi mencoba melawan, menahan agar para pasukan Muslim tidak mencapai pusat kota. Namun, jembatan besi menjadi tragedi kesekian kali bagi Romawi. Mereka tidak mampu memanfaatkan keunggulan kuantitas dalam pertempuran. Manuver kavaleri elit yang dipimpin Khalid bin Walid berhasil menembus barikade di atas jembatan besi. Battle of Iron Bridge atau pertempuran jembatan besi, begitulah ahli sejarah mendokumentasikan pertempuran tersebut. Jembatan besi meminta korban yang sangat besar bagi Romawi. Pertempuran di atas Orontes inilah yang menjatuhkan korban besar setelah Yarmouk dan Ajnadain. Hanya sedikit pasukan Romawi yang berhasil lolos dari jembatan besi. Mereka dengan tergesa-gesa mundur ke Antioquia. Dan pasukan Muslim pun melenggang melintasi jembatan besi, bergerak cepat menuju pusat kota Antioquia. Kaisar Heraklius yang mendengar kehancuran pasukannya segera menyingkir ke Edessa. 30 Oktober 637 Masehi, Antioquia yang sempat mengalami pengepungan akhirnya menyerah. Pasukan Romawi yang tersisa di dalam benteng kota diizinkan meninggalkan Antioquia menuju Konstantinopel. Abu Ubaidah kemudian mengirimkan kontingen Khalid bin Walid untuk membersihkan kawasan sisi utara perbatasan Syria, Anatolia. Sedangkan Abu Ubaidah memimpin sebuah kontingen ke selatan melintasi pesisir Mediterania. Beberapa kota berhasil ditaklukkan seperti Latakia, Jablah, Tartus, hingga ke kawasan pegunungan anti-Libanon. Kaisar Heraklius sendiri masih sempat membentuk pertahanan kota di Al-Jazirah dan Armenia sebelum bergerak menuju Konstantinopel. Kontingen Khalid bergerak hingga ke kawasan sungai Kizilirmak dan menjatuhkan kota penting, Maras. Ketika Khalid baru saja menguasai Maras, kontingennya nyaris menangkap Heraklius. Heraklius menghindar ke arah pegunungan dan melintasi gerbang Cilician. Disinilah beberapa sumber mencatat bagaimana Kaisar Heraklius mengucapkan elegi perpisahannya dengan provinsi Syria. Pertempuran di Maras menandai akhir dari karir militer Khalid bin Walid. Setelah pertempuran tersebut, Khalid bin Walid menetap di Emesa hingga wafatnya. Awal tahun 638 Masehi atau tahun ke-18 Hijriah, Madinah telah memerintahkan penghentian kampanye militer Syria. Amirul Mukminin Umar bin Khattab menunjuk Abu Ubaidah sebagai gubernur provinsi Syria. Abu Ubaidah memulai penataan administratif. Provinsi baru tersebut dibagi menjadi 4 zona militer yang meliputi Damaskus, Emesa, Yordania, dan Palestina Prima. Philip Kehiti, ahli sejarah Arab dari Universitas Princeton, menuliskan bahwa penaklukan yang cepat dan mudah terhadap Syria telah menaikkan citra Islam di dunia internasional. Agama baru
yang menghasilkan peradaban baru dengan kemampuan ekspansi yang mengejutkan.